Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Fathul Kabir karangan Imam Suyuti. Hadis nomor 121. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani suratin. Faqala ya Muhammadu hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la? Qultu la. Fawadha'a yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina sadayya fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi. Faqala ya Muhammad hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la? Qultu na'am. Fil kaffarati wad darajati. Wal kaffaratu al muksu fil masajidi ba'da sholawati wal masyu 'alal aqdami ilal jama'ati wa isbaghul wudu'i fil makarihi. Qala sadaqta ya Muhammadu man fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuhu. Wa qala ya Muhammad idza shallaita faqul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkirati wa hubbal masakina wa an taghfirali wa tarhamani wa tatuba alayya wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Wad darajatu ifsa'us salami wa it'amut ta'ami wa sholatu bil laili wan nasu niyamun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Status hadis ini sahih. Bagi yang pengen lebih jelas nanti bisa baca di deskripsi videonya. Di sana ada link yang bisa Anda copy untuk membaca secara langsung baik teksnya maupun terjemahnya. Artinya hadis nomor 121. Pada suatu malam Tuhanku tabaraka wa ta'ala datang menemuiku dalam bentuk yang paling bagus. Seraya berfirman. Tentu ini perlu ditakwil ya. Ini karena makna terjemah ya begitu. Ya Muhammad, apakah kamu tahu dalam perihal apa para malakul a'la itu berdebat? Nabi Muhammad menjawab, tidak. Kemudian Tuhanku meletakkan tangannya di antara dua pundakku. Tentu ini juga perlu ditakwil lagi. Sehingga aku merasakan tangannya yang dingin di antara dua buah dadaku. Maka aku pun jadi tahu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kemudian Tuhanku berfirman, ya Muhammad, apakah kamu tahu dalam perihal apa para malakul a'la itu berdebat? Aku menjawab, iya, dalam perihal kafarat dan derajat depan. Yang dimaksud dengan kafarat yang bisa menutupi dosa dan kesalahan adalah diam di dalam masjid setelah sholat, berjalan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan menyempurnakan wudhu dalam berbagai kesusahan. Tuhanku berfirman lagi, benar kamu Muhammad, barang siapa yang melaksanakan hal tersebut maka dia akan hidup dengan baik dan akan meninggal dengan baik, dan kesalahannya bagaikan pada hari ibunya melahirkannya. Dan Tuhanku berfirman, ya Muhammad, apabila kamu sholat atau berdoa maksudnya di sini, maka ucapkanlah ya Allah, ya Tuhanku,
Sesungguhnya aku memohon kepadamu agar selalu melakukan perbuatan baik, meninggalkan perbuatan yang buruk, dan mencintai orang-orang miskin. Ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah aku, terimalah taubatku, dan apabila Engkau menghendaki bencana bagi hamba-hambamu, maka cabutlah nyawaku tanpa adanya suatu bencana. Yang dimaksud dengan derajat adalah sholat malam ketika. Yang dimaksud dengan derajat adalah menyebarkan salam, memberi makan, dan melaksanakan sholat malam ketika umat manusia terlelap tidur. Hadis riwayat Abdur Razak dalam kitab Al-Jami. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad, Abdun bin Hamid, dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas Sahih. Intinya itu kira-kira hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dua hal, ada dua perbuatan. Yang satu bisa menghapus dosa-dosa kita sebagai kifarat namanya. Yang kedua bisa mengangkat derajat kita. Yang bisa menghapus dosa-dosa kita seperti berjalan ke masjid, diam di dalam masjid setelah sholat, berwudu dalam waktu-waktu tertentu, dan lain-lain dan lain-lain. Sedangkan yang bisa mengangkat derajat diantaranya adalah menyebarkan salam, memberi makan, kemudian sholat qiyamul lail ketika orang lain itu sedang di. Kita lanjutkan hadis nomor 122. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu bil huma wa ta'uni fa amsaktul huma bil madinati wa arsaltul ta'una ila Syam fa ta'unu syahadatun li ummati wa rahmatun lahum wa ridizun 'alal kafirin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Status hadis ini sahih. Artinya hadis 122, malaikat Jibril datang kepadaku dengan membawa penyakit demam dan ta'un. Ta'un yaitu wabah penyakit. Maka aku menahan demam di Madinah dan mengutus ta'un ke Syam. Ketahuilah ta'un itu merupakan kesaksian dan rahmat bagi umatku dan merupakan kotoran atau azab bagi orang-orang kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Asim. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 123. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu bi qidrin fa akaltu minha fa u'titu quwwata 40 rajulan fil jima'i. Hadis maudhu ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis nomor 123. Malaikat Jibril datang kepadaku dengan membawa sebuah kuali, kemudian aku makan darinya, maka aku diberi kekuatan 40 laki-laki dalam bersetubuh. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dari Sofwan bin Salam dengan mursal, dan status hadis ini statusnya maudhu. Selanjutnya hadis nomor 124. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu bi qidrin yuqalu lahul Kufaid fa akaltu minhu aklatan fa utitu quwwata 40 rajulan bil jima'i. Sama, ini juga hadis maudhu. Artinya hadis nomor 124 kitab Fathul Kabir, malaikat Jibril datang kepadaku dengan membawa sebuah kuali yang disebut Al-Kufaid. Kemudian aku makan darinya, maka aku diberi kekuatan 40 laki-laki dalam bersetubuh. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Sofwan bin Salim dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah. Status hadis ini maudhu. Selanjutnya hadis nomor 125. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril fa akhbarani anna ummati satuqtalu ibni hada ya'ni Husain wa atani biturbatin min turbati amro. Hadis riwayat Imam Hakim dan status hadis ini sahih. Artinya malaikat Jibril datang kepadaku dan memberitahuku sesungguhnya umatku akan membunuh anakku, itu cucunya ini, yakni Husain, dan datang kepadaku dengan membawa tanah merah dari tanah merahnya. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak dari Ummi Fadl binti Haris. Status hadis ini sahih.
Selanjutnya hadis nomor 126. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril fa akhadha bi yadi fa arani babal jannati alladhi yadkhulu minhu ummati. Qala Abu Bakrin wadittu anni kuntu ma'aka hatta anzura ilaihi. Qala amma innaka ya Abu Bakrin awalu man yadkhulul jannata min ummati. Artinya hadis nomor 126. Malaikat Jibril datang kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku kemudian memegang tanganku dan memperlihatkan kepadaku pintu surga yang akan dimasuki umatku. Abu Bakar berkata, aku senang seandainya aku benar-benar bersamamu sehingga aku bisa melihatnya. Nabi bersabda, adapun engkau Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim dari Abu Hurairah. Statusnya saya belum tahu ini. Ada tulisan do, apakah maudhu atau dhaif, saya kurang tahu. Statusnya gantung gitu aja ya. Selanjutnya hadis nomor 127. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu fa amaroni an amura ashabi wa man ma'i ayyarfa'u aswatahum bit talbiyah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya, status hadis ini sahih. Hadis nomor 127. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku dan memerintahku agar aku memerintahkan para sahabat dan orang-orang yang bersamaku agar mengeraskan suara mereka ketika talbiyah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim Baihaqi dari Sa'id bin Khalad. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis 126. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu fa amaroni an adha hadhil ayata bi hadzal maudi min hadhihi surati innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Hadis riwayat Imam Ahmad an Utsman bin Abil As. Status hadis ini dhaif. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku dan memerintahkanku agar meletakkan ayat ini di tempat ini dari surat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Utsman bin Affan. Dari Utsman bin As. Status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 129. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu fa basyaroni annal Hasana wal Husaina sayyida syababi ahlil jannah. Status hadis ini sahih. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku bahwa sesungguhnya Hasan dan Husain keduanya adalah pemuka para pemuda ahli surga. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dari Hudzaifah. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 130. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu fa basyaroni annahu man mata min ummatik la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Faqultu wa in zana wa in saraqa. Faqala wa in zana wa in saraqa. Muttafaqun alaihi an Abi Dzar. Status hadis ini sahih. Artinya hadis nomor 130 kitab Fathul Kabir karangan Imam Suyuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku dan memberi kabar gembira bahwa sesungguhnya umatku yang meninggal dunia tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu maka masuk surga. Aku bertanya, walaupun dia telah berzina dan mencuri? Malaikat Jibril pun menjawab, walaupun dia telah berzina dan mencuri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Dzar. Status hadis ini sahih. Nah, bagi Anda yang kepingin melihat atau teks dari apa yang saya baca, nanti insya Allah di keterangan video ini bisa Anda lihat, minimal ada linknya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.